Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Ginda Zulfikar Radiani Putri Kansunyanto, NIM 2020-33111 dari PGSD Universitas Muria Kudus. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang konsep dasar sumber belajar yang dalamnya ada tujuan, fungsi, peranan sumber, dan media pembelajaran. Selanjutnya, simak videonya ya. Dadah. Pengertian sumber belajar. Teman-teman tahu tidak apa itu sumber belajar? Kalau belum tahu, aku kasih tahu ya. Pengertian sumber belajar adalah segala sesuatu yang secara fungsional dapat dimanfaatkan dan digunakan untuk menunjang, memelihara, dan memperkaya proses pembelajaran. Dapat berupa benda, nyata, model, media cetak, media audiovisual, keadaan sekitar, proses, prosedur, dan sebagainya. Itu tadi pengertian sumber belajar. Sudah paham kan? Sudah dong tentunya. Fungsi sumber belajar itu kan ada banyak sekali. Nah, fungsi utamanya adalah untuk memperbaiki, memelihara, dan meningkatkan kualitas pembelajaran yang sedang dilaksanakan. Itu tadi fungsi utama dari sumber belajar, begitu. Selanjutnya ada kegunaan sumber belajar. Yang pertama, itu dapat meningkatkan intensitas, minat, dan perhatian para siswa terhadap materi pelajaran yang disajikan. Jadi minat siswa saat menerima pelajaran itu sangat meningkat gitu, belajarnya meningkat gitu ya, intinya begitu. Terus yang kedua, dapat memelihara suasana belajar yang solid, kreatif, dinamis, dan menyenangkan. Yang ketiga, dapat membuka peluang bagi para siswa untuk lebih leluasa dalam memperdalam, menganalisa, dan mencari makna dari materi pelajaran yang mereka pelajari. Dan yang keempat, dapat mendorong para siswa untuk melakukan terobosan akademis melalui pendekatan berpikir inovatif. Selanjutnya, persamaan sumber belajar, sumber daya pembelajaran, dan media pembelajaran. Persamaannya adalah ketiganya sama-sama digunakan untuk proses pembelajaran. Ketiganya sama-sama untuk meningkatkan hasil pembelajaran. Ketiganya sama-sama merupakan sarana dan fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran. Itu tadi persamaan dari sumber belajar, sumber daya pembelajaran dengan media pembelajaran itu. Nah, selanjutnya perbedaan sumber belajar, sumber daya pembelajaran dengan media pembelajaran. Sumber belajar merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan proses pembelajaran guna memperlancar proses belajar yang menciptakan kondisi belajar agar optimal untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. Semisal itu contohnya gini, orang adalah guru yang menyampaikan materi pelajaran, segala sesuatu yang dapat dijadikan sumber belajar. Itu tadi contohnya. Kalau sumber daya pembelajaran merupakan berbagai usaha yang dilakukan untuk dapat meningkatkan hasil dari proses pembelajaran. Contohnya, mengoptimalkan kinerja guru dengan mengadakan pelatihan atau perantaran kepada guru. Nah, kalau media pembelajaran merupakan berbagai jenis sumber daya dan komponen dalam lingkungan sekolah yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran, khususnya untuk mendorong dan memelihara siswa untuk belajar lebih efektif dan produktif. Contohnya itu media pembelajaran yang diproduksi lembaga-lembaga pendidikan seperti GD,
CD interaktif itu. Jadi begini ya teman-teman, sumber belajar itu subjeknya, terus sumber daya pembelajaran itu predikatnya, kalau media pembelajaran itu objeknya. Itu jenis-jenis sumber belajar dilihat dari segi perancangannya ya. Yang pertama itu sumber belajar yang dirancang atau learning resources by design. Sumber-sumber yang secara khusus dirancang atau dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. Terus yang kedua itu sumber belajar yang dimanfaatkan atau learning resources by utilization. Itu sumber belajar yang tidak didesain khusus untuk keperluan pembelajaran dan keberadaannya dapat ditentukan, diterapkan, dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran sumber belajar yang ada di masyarakat. Kalau secara umum sumber belajar dikategorikan ke dalam 6 jenis, yaitu pesan. Yang pertama ada pesan. Pesan adalah informasi yang harus disalurkan oleh komponen lain berbentuk ide, fakta, pengertian, data. Nah, yang kedua orang. Orang yang menyimpan informasi tidak termasuk yang menjalankan fungsi pengembangan dan pengelolaan sumber belajar. Yang ketiga, bahan. Sesuatu bisa disebut dengan software yang mengandung pesan untuk disajikan melalui pemakaian alat. Yang keempat, ada peralatan. Sesuatu bisa disebut dengan hardware yang menyalurkan pesan untuk disajikan yang ada di dalam software. Yang kelima, ada teknik atau metode. Prosedur yang disiapkan dalam mempergunakan bahan pelajaran, peralatan, situasi, dan orang yang menyampaikan pesan. Yang keenam, ada situasi sekitar di mana pesan disampaikan. Selanjutnya ada strategi merancang sumber belajar. Yang pertama ada mengidentifikasi karakteristik sumber belajar yang akan digunakan. Terus yang kedua ada sumber belajar yang digunakan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Nah, yang ketiga ada sumber belajar yang digunakan disesuaikan dengan kemampuan guru. Nah, yang keempat ada sumber belajar yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Itu tadi strategi merancang sumber belajar. Selanjutnya model penggunaan sumber belajar. Yang pertama ada guru secara penuh atau total teaching. Guru harus memposisikan sumber belajar tersebut digunakan dari awal sampai akhir pembelajaran. Posisi guru hanya sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Nah, yang kedua ada sumber-sumber utama atau major resources ya. Guru harus memposisikan sumber belajar tersebut digunakan sebagai sumber utama dalam pembelajaran. Posisi guru hanya memperjelas dari sumber-sumber belajar yang digunakan. Nah, yang ketiga ada pelengkap atau suplemen view. Nah, itu guru harus memposisikan sumber belajar itu sebagai pelengkap saja dalam pembelajaran. Posisi guru lebih banyak sebagai sumber informasi. Cukup sekian penjelasan materi saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.